Adapun Imam Ahmad Hanabilah pendapat beliau salah satunya ada yang merinci begini. Yang dilarang masuk masjid haid saja. Junub enggak masalah. Kenapa? Haid kan lama. Ya. Sedangkan junub maka tidak masalah jika berwudu. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Mereka berdasarkan sebuah athar yang mengatakan banyak sahabat itu dahulu mereka junub masuk masjid, duduk di masjid. Tapi mereka berwudu terlebih dahulu. Jadi merinci haid enggak boleh, junub boleh. Yang tepat Allah taala adalah ya boleh secara mutlak. Karena athar yang tadi ya itu enggak membedakan antara junub sama haid saja. Haid enggak ada yang melarang hadisnya. Hadisnya lemah. Hadisnya lemah sehingga tidak ada dalil yang melarang. Kembali kepada hukum asal haid dan junub boleh masuk masjid kalau ada maslahat seperti dengar kajian ya atau misalnya ada kondangan di masjid dan semisalnya. Meskipun saya pribadi menasehati kalau memang ada sarana lain kayak di sini kan bisa di luar masjid ya, yang perempuan yang sedang haid maka pilihlah di luar masjid meskipun di dalam masih kosong. Saya pengen keluar saat kenapa? Karena saya sedang halangan dan semisalnya. Ya ini untuk keluar dari khilaf para ulama. Begitu juga bagi yang junub. Kalian misalnya junub ya, kalian takmir masjid maka hendaklah setelah junub langsung mandi. Untuk ya kehati-hatian karena sebagian ulama banyak ulama bahkan mengharamkan kita yang sedang junub berada di dalam masjid. Allah taala alam, meskipun pendapat yang lebih tepat adalah boleh-boleh saja. Begitu juga pendapat tentang hukum hanya lewat masjid saja. Ya tadi berdiam ya, artinya menatap. Nah, bagaimana dengan lewat masjid saja? Maka ulama mengatakan kalau cuman lewat maka jumhur mengatakan tidak masalah. Ya, jumhur mengatakan tidak masalah junub ya dan juga wanita yang haid untuk sekedar lewat masuk masjid saja. Ada hadisnya dari Aisyah. Aisyah itu pernah disuruh Nabi tolong ambilin ya baju atau spray atau tempat duduk kain dalam masjid. Kata Aisyah, ini haid, aku sedang haid. Kata Nabi, inna haidataki laysat fi yadiki. Haidmu enggak di tanganmu. Artinya boleh masuk untuk cuman sekedar masuk saja. Ada yang ketinggalan, ada pengen izin ke WC misalnya, masuk dia kan sedang haid atau junub, masuk keluar lagi, maka ini diperbolehkan menurut jumhur para ulama. Sedangkan Hanafiyah Malikiyah berpendapat haramnya berdasarkan hadis ini ya, tapi hadisnya didhaifkan oleh para ulama. Ya, semangat ya. 2 hadis lagi dan mengakhiri mandi wajib kita. Pembahasan tentang mandi wajib kita. Wa anha, darinya, maksudnya dari Aisyah lagi radhiyallahu anha, qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid takhtalifu aidina fihi minal janabah muttafaqun alaihi wa zada Ibnu Hibban wa taltaqi aidina. Ya. Kata Aisyah cerita tentang romantisme rumah tangga. Kami, saya dan Nabi, kata beliau, mandi wajib dari satu bejana. Dalam satu kamar mandi itu. Akhirnya ada bejana, ada wadah gede. Jadi mandi bareng. Ya mandi. Yang jomblo ini mandi bareng. Ya, dari satu wadah. Takhtalifu aidina, dan tangan kami ini ganti-gantian. Ya, gak dia pula. Ya, mandinya mandi junub. Ada yang mengatakan bahkan tangan kami kadang sentuhan sesekali. Kan dia mau tangan ini. Mungkin enggak ada gayung dulu. Ngaji manggil pakai gitu kan, tiba-tiba itu pegang ya. Ini tapi halal ya. Karena istri dan suami. Ya. Langsung saja faedah dari hadis ini. Bolehnya mandi suami istri bareng di dalam kamar mandi dari satu bejana. Ya baik dari di luar bejana maupun masuk apa sekarang namanya bedroom ya. Bed up namanya, yang dalam satu bejana mereka mandi bareng. Dan juga bolehnya suami istri telanjang ya ketika mandi dan berhubungan badan. Ada hadis yang mengatakan dilarangnya seorang suami melihat kemaluan istri. Ini hadisnya didhaifkan oleh para ulama dan senang para jomblo hadisnya dhaif. Ya. Ya. Jadi ingat ya, jadi kita itu punya aurat. Di hadapan laki-laki lain punya aurat, di hadapan orang tua adik kita ya
anak kita ada aurat, apalagi orang asing, ya, wanita ajnabi atau laki-laki ajnabi. Yang tidak ada hanya di depan istri dan budak wanita kita, ya. Jadi boleh kita telanjang, ya, di hadapan istri kita. Begitu istri juga. Jadi tidak ada aurat, ya. Tidak, jadi boleh melihat aurat pasangan satu sama lain. Meskipun ada ulama yang mengatakan tetap disunahkan kita bagusnya ya dalam selimut, ya, sebagai bentuk rasa malu, ya. Kemudian yang antara faedahnya adalah hemat air. Ya, disebut hemat air, ya. Jadi ganti-gantian, ya, gitu. Dan juga romantisme rumah tangga. Yang udah nikah ditanya, ya, kapan terakhir mandi bareng istri, ya. Dan juga semangat sahabat menekul hadis dari Nabi SAW. Ini ilmu, ya, ini ilmu. Jadi kadang apa sih faedahnya hadis ini? Banyak faedahnya. Ya, Aisyah cerita kami pernah mandi bareng begini. Bukan cuman ya memplikasi ke romantisme rumah tangga, tapi ada maslahat di sana. Ya Allah taala a'lam, ya. Tinggal satu hadis lagi yang terakhir, 134 dan 35. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tahta kulli sya'ratin janabah faghsilu tha'ar wa anqul bashar. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa da'afahu. Wa li Ahmad an Aisyah radhiyallahu anha nahwuhu wa fihi rawin majhul. Hadis ini dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Ya, beliau menyebutkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tahta kulli syajarah, di bawah setiap rambut itu ada junub. Jadi yang rambut kepala ini harus bagian dari junub. Maka basuhlah kepala dan sentuhkanlah, ya, dan sentuhkanlah airnya sampai mengenai kulit. Jadi kulit rambut itu juga harus kena, ya. Tapi di sini didhaifkan oleh para ulama, ya. Dan juga ada rawi yang majhul. Jadi faedah dari hadis ini bahwasanya di antara hal yang kita wajibkan ketika mandi wajib adalah menuangkan air ke seluruh kulit badan kita, termasuk kepala. Jadi nggak sah kalau orang mandi wajib hanya dari leher ke bawah atau dari wajah muka ke bawah, tapi kepalanya enggak, karena kepala juga bagian dari rambut. Kan itulah kita disunahkan untuk menggosok-gosok agar airnya sampai ke kepala. Dalam hadis dikatakan hatta zanna annahu rawa usul sya'ar. Dia membasuh kepala sampai dia mengira airnya sudah masuk ke dalam kulit kepala. Ya wallahu taala alam, kecuali mungkin ada perban. Kecelakaan waliyazubillah, ada perban di tangan sehingga ketika mandi kita nggak bisa menyentuh kulit, ya, tapi kita menyentuh perban. Kita basahkan perbannya. Kalau ternyata Ustadz nggak boleh basah kata dokter, ya, maka boleh diusap, ya. Kalau diusap pun tidak boleh, maka kita tinggalkan. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi intinya itu, ya Allah taala alam, ya, banyak faedah dari hadis ini. Ya, dari hadis-hadis ini pada sore hari ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya mungkin tinggal berapa pertemuan lagi kita, ya. Mungkin 3 atau 4 kali lagi. Kita selesai 2 bab lagi, bab tayamum dan bab haid. Ya Allah taala a'lam. Ya. Jadi kesimpulannya, ya, kita bahas tadi bahwasanya seseorang yang junub, ya, itu kalau mau tidur, mau makan, minum disunahkan untuk berwudu, dan juga sifat wudu Nabi, ya, dengan cara basuh tangan, wudu, kemudian basuh kepala dan badan. Kemudian juga di antara hal-hal yang mengatakan tidak, ya, lebih tepat adalah tidak dilarang wanita yang haid maupun orang yang junub untuk masuk ke masjid, lewat masjid dan membaca Al-Qur'an. Ya Allah taala a'lam. Demikian saya akhiri. Subhanaka Allahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.